Ya, terima kasih Bu Vivi, eh, Prof. Hari, Bu Rizka, terima kasih. Ini saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut menyampaikan materi pada kesempatan yang luar biasa ini. Sebentar, sudah kelihatan ya? Share-nya? Sampun Bu Retno, Halo? sudah kelihatan. Ya, saya merasa terhormat ya, karena meskipun saya mungkin agak grogi karena pembicara sebelumnya adalah Prof dan Doktor nih. Ya, oleh panitia saya diminta untuk men-share materi dari pelatihan yang telah dilakukan oleh IAI beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu juga Bu Rizka juga sebagai narasumber ya, dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan berdasarkan pelaksanaan vaksinasi yang sudah berlangsung. Baik, judul yang akan saya bawakan adalah mungkin ya, ya. Judul yang akan saya bawakan adalah peran apoteker dalam mensukseskan penanganan pandemi COVID-19 melalui program vaksinasi. Maaf, mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di leaflet. Judul ini saya ambil dari TOR yang disampaikan kepada saya. Ya, ini adalah materi pelatihan yang telah dilakukan IAI. Waktunya 3 hari, jadi saya akan menyampaikan dalam waktu berapa menit Bu Vivi tadi waktunya? 30 menit Bu Retno. Dan topik-topik yang akan saya sampaikan, 30 menit, oke. Ya, topik yang akan saya sampaikan adalah pendahuluan, kemudian regulasi dan program pemerintah terkait vaksin, karena ketika untuk kita bisa berperan, tentu saja kita harus mengetahui regulasinya dan apa sih kegiatan yang dilakukan atau program pemerintah yang dilakukan, sehingga kita bisa ikut berperanan di situ. Kemudian mengenal vaksin yang digunakan di Indonesia, karena untuk bisa berperan juga kita harus tahu vaksinnya, meskipun ini nanti mungkin akan saya skip karena sudah banyak disampaikan oleh Prof. Hari dan Bu Rizka. Kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa laporan case and error terkait vaksin dan rekomendasi. Ini yang laporan dari ISMP, mungkin sebagai wacana bagi kita supaya antisipasi, supaya ini tidak terjadi di tempat kita. Kemudian juga nanti yang terakhir adalah peran apoteker dalam program vaksinasi. Ya, regulasi terkait vaksinasi COVID-19 sudah banyak sekali dikeluarkan oleh pemerintah. Tadi beberapa juga sudah disampaikan ya. Ini nggak kelihatan ya, tapi beberapa adalah tentang peraturan Presiden nomor Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dan rangka penanggulangan pandemi. Kemudian Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 9860 tentang penetapan jenis vaksin yang beredar penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi coronavirus. Ini dikeluarkan 3 Desember 2020. Dan kita tahu bersama tadi sudah disampaikan ya bahwa vaksin yang digunakan adalah yang diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, kemudian Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Kemudian Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi, dan juga keputusan Dirjen 241 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Jadi untuk pelaksanaan vaksinasi ini sudah banyak sekali pedoman yang bisa kita ikuti sehingga harapannya bisa dilaksanakan dengan baik ya. Selain tadi regulasi tersebut juga ada pedoman atau buku saku yang bisa kita baca secara lebih detail untuk bisa mengetahui pelaksanaan vaksinasi. Di antaranya adalah jenis pelayanan vaksinasi COVID-19. Kemudian ini juga untuk yang masyarakat umum ya, ada buku saku info vaksin, dan ini juga yang dikeluarkan oleh Badan POM, yaitu pedoman pendistribusian vaksin COVID-19. Jadi ada banyak sekali yang sudah dikeluarkan yang kita bisa baca sebagai acuan kita.
tadi sudah disampaikan bahwa tujuan vaksin adalah untuk membentuk imun agar menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID, kemudian mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, dan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan, serta untuk menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jadi kita divaksin ini tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar kita. Nah, vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini, sehingga kita juga masih tetap harus melakukan 3T, ini terutama dilakukan oleh pemerintah, tes, trace, dan treat, dan juga yang harus kita lakukan adalah kita tetap melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Nah, berbicara tentang vaksinasi, tentunya harus ada vaksinnya. Kita tahu semua bahwa untuk bisa didapatkan vaksin yang siap untuk diberikan kepada peserta vaksinasi, ada banyak perjalanan vaksin sebelumnya. Ya, mulai dari penelitian, kemudian setelah didapatkan, kemudian akan hasil penelitian tersebut akan dievaluasi oleh otoritas yang ada di negara tersebut, dalam hal ini Badan POM. Kemudian setelah itu kemudian dilakukan produksi, dalam hal ini Bio Farma, kemudian didapatkan vaksin, kemudian didistribusikan ke seluruh tempat. Ya. Seluruh titik-titik perjalanan vaksin tersebut tentu saja apoteker sangat berperanan, ya, karena ini adalah sangat-sangat berkaitan dengan tupoksi profesi apoteker, ya. Jadi kita sebagai apoteker dapat turut berperanan pada setiap titik perjalanan vaksin tersebut, dan kita bisa bayangkan ya waktu itu ketika vaksin sudah didatangkan, tapi pada uji klinik belum selesai, bagaimana Badan POM ini, jadi mungkin Bu Rizka ini apoteker yang bekerja di sana pada waktu itu, mungkin tekanannya sangat luar biasa, ya, tapi saya yakin bekerja dengan profesional sehingga ketika itu dikeluarkan bahwa itu kita yakin semua itu bisa digunakan dengan aman dan efektif. Nah, vaksin tidak terlepas dari tuntutan bahwa harus dikelola dengan baik dan khusus. Jadi ada cold chain yang harus kita patuhi, mulai dari dia dibuat sampai dia siap untuk diberikan kepada masyarakat. Mengapa? Karena dia merupakan produk biologis yang sensitif suhu, sehingga kehilangan potensi akan menyebab, atau bila dia terpapar di luar kisaran yang dibutuhkan, maka akan menurunkan potensinya tersebut. Kemudian juga pada vaksin-vaksin tertentu, dalam hal ini termasuk untuk Sinopharm, freezing atau vaksin terpapar pada kondisi temperatur di bawah 0, maka akan menyebabkan vaksin rusak, meskipun dari keluaran tidak terlihat. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian kegagalan memenuhi persyaratan cold chain itu bisa mengurangi potensi vaksin, mengurangi perlindungan terhadap penyakit, perlindungan terhadap COVID-19 yang sekarang saat ini masih kita belum bisa atasi bersama dalam mencegah COVID-19, dan juga kemungkinan peningkatan reaksi lokal setelah pemberian vaksin. Jadi kita harus pahami bersama itu supaya cold chain itu masih selalu kita jaga bersama. Kemudian hilangnya efektivitas vaksin karena kegagalan dalam manajemen cold chain ini bersifat kumulatif, permanen, dan irreversible. Sehingga ketika vaksin itu sudah rusak, dia memang sudah tidak bisa memberikan potensi seperti yang kita harapkan lagi. Dan vaksin dapat terbuang sia-sia jika suhunya di luar range yang seharusnya, dan itu atau jika dia sudah kadaluarsa, ya, sehingga kita harus inventory kita juga harus betul supaya mengurangi risiko tersebut. Karena pemborosan vaksin, orang yang bisa divaksin. Seperti kita tadi dengarkan bersama, ya, bahwa kita bersyukur sih Indonesia ketersediaannya saat ini artinya pemerintah sudah
mempunyai persediaan vaksin yang cukup lah ya untuk kita. Bila dibanding dengan negara-negara di sekitar kita. Nah, itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya jangan sampai ada yang terbuang sia-sia karena tadi masalah cold chain tersebut. Ini tadi ya, karena ketersediaan vaksin sangat terbatas, tidak dapat menggantikan jumlah vaksin yang sia-sia, sehingga kita harus perhatikan bersama supaya cold chain dari vaksin tersebut bisa terjaga dengan baik. Nah, untuk cold chain selain referensi dari tadi yang sudah saya sampaikan, bisa juga kita mengambil beberapa referensi dari luar, misalnya dari SHP juga mengeluarkan, ada banyak sekali referensi yang bisa kita pakai juga sebagai acuan tambahan. Nah, cold chain, ya selalu saja ketika kita bicara tentang vaksin, selalu kita tidak bisa menghindari bahwa tuntutan akan cold chain tersebut, yaitu sistem dengan pengaturan suhu yang digunakan untuk menyimpan vaksin pada kondisi yang baik sesuai persyaratan. Ya. Jadi kita harus selalu menyimpan vaksin pada tempat yang sesuai pada setiap titik supply chain, mulai dari dia dibuat sampai dia bisa siap untuk digunakan ke masyarakat. Kemudian kemasan dan distribusi vaksin ke atau dari titik supply chain dari pabrik, kemudian dibawa ke transportasi misalnya ke melalui bandara, itu juga harus menjamin bahwa vaksin itu disimpan pada suhu yang seharusnya. Jadi harus dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menjamin suhu tersebut. Kemudian pertahanan maksudnya pertahankan vaksin sesuai dengan kondisi cold chain yang direkomendasikan selama pelaksanaan imunisasi. Jadi selama pelaksanaan imunisasi pun kita juga harus mengupayakan sedemikian rupa sehingga kondisi cold chain ini itu kita bisa upayakan semaksimal mungkin. Ya, gitu. Dan perlu kita pahami bersama bahwa keberhasilan dalam mencegah atau dalam mengatasi bagaimana kita menyimpan dan mengelola vaksin, ya. Dan vaksin yang miss atau yang salah itu akan mengurangi potensi dan efektivitas vaksin tersebut, kemudian menambah biaya dan juga akan mengurangi kepercayaan atau confident dari pasien atau peserta vaksin, sehingga sangat-sangat penting bagi kita untuk tetap mengupayakan bagaimana supaya maksimal mungkin. Jadi akan lebih baik untuk tidak memvaksinasi, tidak melakukan vaksinasi daripada kita memberikan dosis vaksin yang sudah mishandle atau yang sudah artinya vaksin tersebut sudah tidak disimpan tidak sesuai dengan persyaratan cold chain. Akan lebih baik bagi sebenarnya kalau kita tidak memberikan vaksin tersebut, sehingga ini padahal itu sangat kita butuhkan dan jumlahnya sangat terbatas, sehingga jangan sampai itu terjadi pada vaksin yang kita kelola. Saya yakin semuanya sejawat, mungkin sebagian besar bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kalau ada di yang jadi yang di sini mungkin sedikit, jadi banyak lebih baik. Kita harus memperhatikan cold chain pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut disimpan sesuai di vaksin refrigerator ya. Kemudian kita juga harus selalu memonitornya, menggunakan peralatan-peralatan untuk monitor, kemudian menempatkan vaksin tersebut juga sesuai dengan yang seharusnya. Kita bisa membuka ini ya, pelayanan vaksinasi COVID. Di situ ada petunjuk bagaimana kita cara menyimpan vaksin di refrigerator. Kemudian kita juga harus menggunakan vaksin karier untuk coolant pack yang telah dikondisikan
kita upayakan semaksimal mungkin supaya suhunya kita juga tadi ya sudah harus mengupayakan supaya cold chain ini juga terjaga. Jadi karena sekarang ini mulai ya, yang kemarin-kemarin itu kan vaksinnya adalah single dose. Yang ini ke depan ini akan digunakan yang multi dose sehingga satu vial digunakan untuk beberapa dosis, 10 dosis, maka ketika itu sudah dibuka, maka sebaiknya ditempatkan di busa yang ada di vaksin karier tersebut untuk menjaga suhu vaksin. Memang di kita bukan apoteker yang melakukan vaksinasi ya, tapi kita bisa juga vaksinator sudah diberi pelatihan, sudah tahu, tapi kadang-kadang kan manusia juga kadang-kadang lupa. Jadi kita bisa saling mengingatkan supaya semua bersama-sama mengupayakan agar cold chain untuk vaksin ini bisa kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, setiap petugas yang terlibat dalam supply chain tersebut bertanggung jawab untuk memastikan cold chain vaksin terpelihara. Tadi ya, jadi penampilan yang bagus, yang masih baik itu bukan indikator bahwa vaksin tersebut disimpan pada kondisi yang seharusnya. Jadi inactivated vaksin seperti Sinovac ini ketika terpapar suhu beku kemungkinan tidak membeku, tetapi telah mengalami penurunan potensi sehingga kita harus waspadai bersama. Memang di Indonesia ini panas ya, jadi kayaknya nggak mungkin kalau membeku. Tapi ya kita mungkin saja karena mungkin refrigeratornya itu tidak termaintenance dengan baik sehingga kadang-kadang ada bunga es ya, sehingga itu vaksin yang kita simpan di situ terpapar suhu di bawah 0 derajat, atau ketika kita meletakkan di vaksin karier kita lupa kalau meletakkan, seharusnya kan pakai yang cool pack ya, tapi supaya cepat dingin kita masukkan ice pack sehingga vaksinnya ada di situ, sehingga mungkin saja itu terpapar suhu di bawah 0 derajat sehingga bisa mengurangi potensi dari vaksin. Nah, kalau kita curiga bahwa vaksin tersebut sudah terpapar suhu di bawah 0 derajat, maka kita bisa melakukan uji dengan SEC test. Jadi itu semuanya ada ya di juknis vaksinasi yang bisa kita pakai. Ya. Jadi kita bisa lakukan SEC test. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai melakukan ini ya. Artinya kita menjaga supaya jangan sampai vaksin itu terpapar suhu beku, karena itu juga akan mengurangi vaksin yang bisa digunakan kepada masyarakat. Nah, ada elemen kunci dalam cold chain, ya, yaitu adalah orang yang terlatih, ya, orang yang sudah berkompeten dan terlatih untuk menghandle sehingga cold chain ini bisa terjaga, tapi juga diperlukan peralatan, ya, dibutuhkan sarana prasarana untuk mengupayakan supaya cold chain ini terjaga, dan juga untuk sarana prasarana peralatan seperti vaksin refrigerator ya, dan juga sarana prasarana untuk monitoring. Ya. Selain itu juga selain personel, kemudian peralatan, juga adanya prosedur. Di prosedur yang mengatur supaya cold chain ini bisa kita upayakan semaksimal mungkin. Prosedur ini mengatur semua hal yang terkait ya, termasuk pada sampai kepada penanganan limbah maupun pada bagaimana kita melakukan review terhadap monitoring suhu yang dilakukan. Ya. Dan tak kalah penting juga sistem pencatatan itu juga harus kita perhatikan. Jadi inventory dari vaksin tersebut juga harus kita perhatikan supaya vaksin tidak ada selisih ya, sehingga vaksin ini jumlahnya itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk peserta. Dan karena vaksin ini saat ini di tempat kita di pengadaannya oleh pusat, maka di setiap tempat ya, mulai dari nasional, kemudian provinsi, kemudian di puskesmas itu juga harus menjamin dan harus ada tadi prosedurnya, tadi tambahan adanya inventory yang bisa menjamin artinya. Nah, ini adalah gambaran dari sebenarnya paparan pernah disampaikan oleh pemerintah akan dilakukan vaksinasi
saat ini sudah memasuki ke tahap kedua ya, yaitu untuk petugas publik dan lansia. Jadi perlu kita ketahui bersama juga, dan artinya saya apoteker sudah divaksin, saya tidak perlu meminta keluarga saya yang atau anak-anak saya juga ikut divaksin, karena memang belum waktunya ya, karena kan bukan tenaga kesehatan atau memang belum waktu. Jadi kita tidak perlu mengupayakan itu ya, karena kita percaya saja kepada pemerintah bahwa tahap setiap kenapa ini disusun itu pasti ada belakangnya ya, pada WHO, dan untuk tujuannya adalah supaya herd immunity itu bisa ini adalah gambaran tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hari dan Bu Rizka ya, tentang merek-merek kita sudah mendapat komitmen untuk ketersediaannya ya. Jadi ada Sinovac, ada Novavax, ada Covaxevi, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Sebagian besar memang ada Sinovac ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita perlu untuk tahu apa sih Sinovac itu dan tahu memahami Sinovac itu, karena memang sebagian besar di sini. Tapi tetap ya kita harus mengetahui bagaimana apa itu vaksin-vaksin yang lainnya ketika nanti memang vaksin tersebut sudah ada di negara kita. Ini saya kira ini saya lewati saja, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hari dan Bu Rizka ya. Nah, ini tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Bu Rizka tentang CoronaVac atau vaksin Sinovac yang kita gunakan. Selamat siang Bu Retno, sepertinya ada gangguan pada koneksi sehingga suaranya harus lihat ya, karena supaya tahu Mohon maaf Bu Retno, mungkin videonya bisa kita off-kan biar suaranya lebih terdengar lebih jelas. Lepas ya? Oke. Sambil menunggu Bu Retno untuk bergabung kembali, sepertinya ada masalah dengan koneksi, mungkin masih ada. Ya, Bu Retno, apakah masih bisa mendengar? Ya, Oke, Ibu bisa di-off-kan. Halo, Bu Vivi, bisa dengar suara saya? Bisa di-off-kan dulu videonya, Ibu, kemudian nanti di-share ulang. Suaranya sepertinya kadang-kadang hilang. Oke. Ya, bisa di-share kembali materinya, Ibu. Ya, makasih. Berarti ini belum kelihatan ya, Bu Vivi? Yang kelihatan fotonya Bu Retno Halo? sekarang. Belum, Ibu, baru fotonya Ibu. Enggak, untuk materinya bisa di-share. Tadi mungkin bisa ditutup terlebih dahulu, kemudian di-share ulang. Oke. Gimana saya tutupnya? Sudah tertutup? Oh iya, bisa di-share kembali. Atau mungkin kalau kesulitan bisa dibantu dari host untuk share materi Bu Retno. Boleh. Ya. Dari panitia saja ya. Oh, ini sudah. Oh, ya, silakan Mbak, bisa dibantu. Tadi sampai mohon diarahkan untuk halamannya, Ibu. Ya, ke bawah lagi terus. Terus ya. Terus. Masih turun lagi. Terus. Masih agak banyak, Mbak, turunnya, Mbak. Baik. Lagi. Baik.
Ya, ini. Atas yang sebelumnya. Uh, Sebelumnya lagi, satu lagi. Ya, tadi sampai ini Bu Retno. Oke, terima kasih. Waduh, apa namanya? Tadi sebelumnya ini juga banyak tantangan ya. Dan waktunya 5 menit lagi ya Ibu. Sampai tadi saya harus mau ke hotel. Oke. Ya, Ya. okay. Ya, jadi kita harus memahami. Tadi saya tidak akan banyak cerita di sini karena tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rizka ya. Lagi slide berikutnya. Saya berusaha dan saya tidak bisa. Next slide. Ya, next slide. Next. Tolong slide-nya next. Oke. Masih belum berubah. Ya, slide-nya masih belum berubah. Ya. Oke. Ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rizka ya bahwa ada 2 macam kemasan Sinovac yang beredar. Yang pertama adalah yang single dose, kemudian yang akan digunakan nanti adalah yang multi dose. Ya, jadi kalau ada komen-komen seperti ini, tentunya kita bisa memahami ya apa namanya bahwa itu ya benar karena kalau yang itu adalah yang digunakan untuk pada waktu uji klinik ya. Jadi apa namanya ya dia komen-komen miring seperti ini tentunya kita tidak perlu tanggapi dengan apa namanya serius artinya dan tidak perlu menyebabkan menurunnya kepercayaan kita kepada Sinovac ini. Next slide. Ya, ini ya. Jadi vaksin ini kalau tidak salah mungkin saya dikoreksi ya. Pertama kali digunakan Inggris mungkin yang menggunakan vaksin untuk vaksinasi massal ya. Jadi mungkin sekitar bulan-bulan Desember ya, belum lama juga sepertinya ya. Nah ini sudah ada laporan dari SMP tentang medication error terkait dengan vaksin. Kalau sejawat yang bekerja di rumah sakit tentunya tahu pasti ya bahwa siapa itu ISMP, Institute Safe Medication Practice ya, organisasi nirlaba yang banyak bergerak di bidang patient safety terutama terkait dengan obat dan biasanya tentang obat ini tentang apa namanya patient safety obat ini obat-obatan risiko untuk mengurangi risiko salah ini kita biasanya mengacu ke ISMP tersebut. Jadi ada beberapa laporan ya tentang medication error, di antaranya adalah pelarutan yang salah, kemudian kemudian karena ini terutama pada Pfizer ya, karena Pfizer itu harus dilarutkan. Kalau Sinovac kan tidak, sehingga risiko itu tidak ada sebenarnya untuk Sinovac ya. Kemudian pencampuran yang salah ya karena ada pelarut dan ada vaksin itu juga bisa tercampur. Kemudian isu penyimpanan ya, kemudian ya, tadi penyimpanan tidak sesuai dengan kondisi dan sebagainya, kemudian tidak melakukan checking atau mendokumentasikan imunisasi yang telah dilakukan, ini juga dianggap sebagai medication error ya. Jadi peserta yang sudah dilakukan vaksinasi tidak terdokumentasi, tidak tercatat ya. Kalau di tempat kita kan pikernya itu belum terrekod di pikernya ya. Kemudian look like fire karena ternyata ada vaksin ya Moderna ini mirip dengan sediaan lainnya. Ya. Kemudian pemberian yang salah pada kelompok usia yang artinya seharusnya tidak diberikan kepada kelompok usia tertentu tapi yang diberikan. Kemudian ada sisa vaksin ya sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal dan juga salah dalam penjadwalan untuk vaksinasi yang kedua. Ini adalah laporan-laporan medication error yang terjadi ya oleh ESMP. Ya, berdasarkan laporan medication error tersebut, maka ESMP telah membuat rekomendasi. Jadi ya ini tidak selalu kita harus menelan mentah-mentah ya. Artinya memakai ini semua, tapi ini sebagai wacana bagi kita supaya resiko itu bisa kita kurangi di tempat kita bekerja masing-masing atau di Indonesia ya. Jadi rekomendasinya adalah pilih lokasi vaksinasi yang dapat mensupport seluruh rangkaian vaksinasi dan memperhatikan protokol kesehatan. Nah ini mungkin yang bekerja adalah Kementerian Kesehatan ya, supaya lokasi vaksinasi itu bisa mensupport seluruh rangkaian dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin
nggak masalah misalnya vaksinasi dilakukan di pasar misalnya ya, karena kan sekarang ini kan memang targetnya adalah apa namanya pejabat publik ya, jadi bisa atau pedagang pasar itu yang banyak berkaitan, itu nggak masalah, tapi tetap kita harus mengupayakan supaya tahap-tahap step-stepnya itu untuk bisa kita upayakan semaksimal mungkin supaya mengurangi risiko baik pada pasien dan juga untuk supaya protokol kesehatan itu tetap kita jaga. Kemudian seluruh petugas vaksinasi harus mempunyai kompetensi yang memadai dan dilakukan pelatihan. Ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan bagi petugas vaksinasi dan termasuk seluruh yang terkait ya dengan kegiatan vaksinasi tersebut. Ya, ini contoh-contoh yang harus diketahui ya oleh petugas tersebut, pengelolaan vaksin dan monitoring suhu, kemudian asesmen yang dilakukan, kemudian informasi yang perlu disampaikan kepada peserta, kemudian ini kalau pelatihan vaksin karena vaksin yang digunakan adalah yang punyanya Pfizer, kemudian bagaimana pengambilan dosis, kemudian identifikasi lokasi injeksi, kemudian mengenal tanda-tanda alergi, treatment anafilaksi, dan juga jadwal vaksinasi yang kedua. Untuk kita apoteker mungkin yang perlu kita pahami adalah tentang pengolahan vaksin ya, kemudian juga ya semuanya sebenarnya kita juga harus pahami ya supaya kita juga mengetahui dan bisa apa namanya berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain itu kita bisa nyambung ya. Next. Nah, selain itu direkomendasikan juga bahwa supaya suntikan vaksin disiapkan dalam bentuk prefit oleh farmasi. Bila ini dengan catatan besar ya, bila stabilitas dan jadwalnya memungkinkan. Kemudian menerapkan independent double check, ya, terutama pada saat pelarutan ya, karena ini memang yang banyak terjadi kesalahan medication error adalah terkait hal tersebut adalah memang dari vaksinnya Pfizer ya. Kemudian maksimalkan dosis yang diambil dari vial untuk mengurangi limbah vaksin. Kemudian lakukan identifikasi produk, waspadai kemungkinan Lassa karena memang ini apa namanya vaksin Moderna ini mirip dengan Casirivimab ya di luar sana. Jadi seperti kita nggak ada nih. Kemudian pisahkan penyimpanan vaksin, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa penyimpanan vaksin itu harus mungkin sendiri. Kemudian kita juga harus memprediksi dan meminimalisir sisa vaksin. Jadi kita bisa harus memprediksi supaya sisa vaksin itu seminimal mungkin ketika dilakukan vaksinasi, terutama karena kita menggunakan multidose vial ya. Kemudian antisipasi kemungkinan reaksi alergi, kemudian rancang dan jadwalkan alur pelayanan, kemudian supaya alur pelayanan itu bisa smooth dan kalau misalnya kita melakukan apa namanya membuka file itu kita sudah tahu oh ini pesertanya tinggal berapa sih sehingga yang kita buka itu memang sesuai ya, jangan sampai ada sisa karena misalnya peserta sebenarnya sudah tidak ada lagi tapi kita membuka baru, sehingga itu bisa berisiko pada terbuangnya vaksin tersebut. Padahal kita tahu bersama bahwa vaksin ini sangat terbatas dan akan lebih baik kalau itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk peserta dan juga laporkan KDD dan adverse reaction dari vaksin tersebut. Next. Nah, mungkin ini saya bahas sedikit tentang kaitannya karena tadi prefilled syringe ya, yang atau repack yang disarankan oleh ISMP untuk dilakukan. Tapi ini sebenarnya berisiko ya. CDC sebenarnya tidak merekomendasikan hal tersebut. Ya. Jadi risiko penyiapan vaksin sebelum vaksinasi ini adalah salah identifikasi vaksin karena sirinya tidak berlabel ya, kita sudah merepack ya, memindahkan ke PET tapi mungkin lupa tidak berlabel, maka itu bisa risiko salah identifikasi. Kemudian ada sisa vaksin kita sudah membagi-bagi ke banyak PET tapi ternyata jumlah peserta tidak sebanyak yang kita bagi, maka itu risiko ada sisa vaksin. Kemudian kontaminasi bakteri, kemudian kemungkinan terjadi reduksi potensi vaksin karena interaksi bahan siring dan komponen vaksin. Ya, karena memang siring ini tidak digunakan untuk menyimpan ya, jadi risiko juga untuk adanya potensi, meskipun tidak tahu, tapi ada potensi risiko ada interaksi ya. Kemudian ketidakmampuan. Halo, ya? Ya, waktunya Bu Retno, ya. Oke. Ya. Dan ketidakmampuan petugas vaksinasi untuk memastikan komposisi dan sterilitas produk, sehingga memang ini sebenarnya bukan artinya harus kalau kita akan melakukan maka kita harus berhati-hati. Mungkin next slide. Jadi kalau memang kita
akan menyiapkan vaksin sebelumnya, maka ya harus dilakukan di lokasi ya. Artinya jangan sampai setelah tiba di lokasi ya. Jadi rapid bukan dilakukan di beberapa hari atau beberapa jam sebelum vaksinasi ya, karena itu bukan merupakan best practice ya. Tadi karena sharing bukan untuk penyimpanan. Dan petugas yang melakukan repack tersebut ya satu-satu. Jangan sampai semuanya dibuka kemudian di repack satu-satu. Jadi satu kemudian itu digunakan baru satunya lagi. Kemudian monitor alur pasien atau alur peserta untuk menghindari repack yang tidak perlu dan menyingkirkan vaksin dalam sharing setelah selesai vaksinasi. Jadi kita memang tidak disarankan untuk sisa sedikit, dosisnya kan 0,5 masih sisa 0,3 kita ambilkan yang 0,2 dari file berikutnya, itu tidak direkomendasikan. Next. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan ya selaku tenaga kesehatan dalam ini apoteker ya kita menjadi contoh untuk menjalani imunisasi. Jadi gunakanlah kesempatan untuk dilakukan imunisasi itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga bisa berperan serta dalam pelaksanaan imunisasi tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi yang benar sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Dan juga bila ada informasi yang kita ragu, maka kita bisa bertanya ya, merujuk pada informasi yang memang dapat dipercaya. Next. Nah, sebenarnya keraguan tersebut sudah diprediksi oleh pemerintah ya. Makanya pemerintah sudah melakukan antisipasi. Jadi pada waktu itu Jokowi di vaksin pertama kali itu saya kira cukup untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tersebut. Next. Nah, dan kita tahu juga bahwa ada banyak hoax. Kadang-kadang kita tahu ini berita ini benar apa enggak. Kalau terkait vaksin, maka kita sebaiknya cek ya sumber dia terkait dengan corona bisa di ini covid19.go.id. Kemudian kita juga harus ketika ada informasi tersebut kita harus berpikir jernih, tidak langsung percaya kemudian forward seperti itu ya. Kemudian juga jangan terprovokasi judul-judul provokatif. Kita harus cek lebih dahulu, kemudian juga kita pastikan keaslian dan kredibilitas situs yang kita baca, dan kalau kita menemukan hoax ya lebih baik delete saja ya, atau kita bisa laporkan. Jadi kalau kita mendapatkan informasi atau berita atau itu sebaiknya kita yakinkan itu benar apa tidak. Bila tidak benar ya jangan disebarkan. Bila benar kita lihat juga apakah itu bermanfaat. Kalau bermanfaat kita sebarkan. Kalau tidak bermanfaat mungkin kita bisa contohnya seperti ini. Ada peserta yang ketika setelah dilakukan vaksinasi maka dia alergi sehingga terjadi alergi sehingga artinya dia perlu treatment. Dan itu sudah dilakukan oleh petugas vaksinasi di situ karena kan setelah dilakukan vaksinasi kan ada monitoring selama 30 menit. Nah, ini kan kita berbeda cara menyampaikannya ketika kita menyampaikan si A itu alergi setelah divaksin dia alergi dan seperti ini. Berbeda dengan kalau kita menyampaikannya pada waktu vaksinasi petugas sudah bisa menghandle si A yang alergi. Sebenarnya kan ceritanya sama, intinya sama dan itu benar, tapi kita cara menyampaikan itu akan berbeda ya. Sehingga kalau yang pertama tadi seolah-olah itu berita negatif sehingga bisa dipersepsikan berbeda oleh orang lain. Tapi kalau yang kedua itu kan mungkin jadi sama sebenarnya informasinya, tapi kan bisa itu bisa berita yang bisa artinya positif lah diterima oleh orang lain. Next. Nah, kita bisa, ini adalah situs atau web yang kita bisa pakai sebagai rujukan kita. Next. Nah, ini saya cerita saja. Sebenarnya kalau teman-teman semua pasti ada grup WA yang selalu artinya beritanya ya macam-macam lah ya. Nah, ketika ada yang seperti ini kan pasti yang negatif ya. Ada mau tidak, saya juga tidak. Nah, ya kita kan itu teman gitu kan ya, kita bisa share dari pakarnya. Ini saya ambilkan yang ada yang bukan saya yang share juga ya. Dari Prof Sulis. Jadi itu
artinya kita cukup bersyukur ketika ada sejawat kita yang memang pakarnya yang menyampaikan hal seperti itu, dan itu kita bisa sampaikan sebagai berita yang bisa artinya melegakan bagi semuanya ya. Kemudian juga misalnya kita juga ketika ada yang mengkonfirmasi kepada kita, ya kita bisa sampaikan hal-hal yang memang ya benar, kita tidak berbohong ya, tapi kita bisa sampaikan bagaimana supaya kita dengarkan ini ya contohnya ya, mana sih di mana di sana juga belum dilakukan fase 3, ada apa dengan Tiongkok ini waktu itu meragukan ya. Nah itu saya tidak tahu gitu kan, tapi apa ada kepentingan? Nah ini kita bisa sampaikan masukan bahwa tapi itu semua masuk dalam list kita ya. Artinya dapat digunakan di tempat kita. Cuman yang pertama ini yang sudah didatangkan, yang didatangkan ini adalah yang Tiongkok ya. Ya itu kan kita bisa sampaikan bahwa itu sebagai penjelasan sebenarnya ya. Kemudian ketika ada lagu lagi kita bisa sampaikan alasan lain juga. Mungkin karena rebutan kita dapatnya itu, dan lagi kalau yang lainnya kan ini pasti sekarang kan lebih ke arah lebih percaya pada yang barat ya, bahwa Pfizer, AstraZeneca dan sebagainya harus disimpan di suhu yang minus 70, dan kalau Sinovac kan cukup 2,8 sampai 8, karena kita belum mendukung untuk yang seperti itu. Nah ini hal seperti itu mungkin akan menambah kepercayaan. Artinya kita bisa saling memberikan informasi yang benar ya kepada sejawat kita yang memang ragu ya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan ya kita bisa reverse pakarnya seperti tadi ya. Next. Nah, ini saya kira program yang dilakukan oleh ya itu cukup bagus juga ya, supaya artinya memberi semangat kepada apoteker untuk dapat dilakukan vaksinasi, sehingga kemudian disuruh ini sebenarnya saya mau ambil gambar orang, tapi ya nanti saya harus permisi maka pakai gambar saya aja ya. Kita bisa pasang di Instagram kita ini, kemudian tapi ternyata tidak semua yang pasang ini apoteker siap divaksinasi ini sudah divaksinasi. Maka untuk menunjukkan bahwa kita sudah divaksinasi ya kita sampaikan saya sudah divaksin ya, itu sebagai berita bahwa oh saya sudah, dan saya oke, maka mungkin kamu juga bisa kok tidak ada saya tidak ada samping yang ketika dilakukan vaksinasi, seperti itu sebagai untuk menyemangati sejawat kita. Oke, next. Nah, tapi juga kita, halo? Iya, Bu Retno. Mohon waktunya. Jadi kita juga harus ingat bahwa setelah divaksin tetap harus cuci tangan, harus disinfeksi ya, kemudian jaga jarak, pakai masker, dan juga setelah dari kerumunan kita harus segera mandi. Next. Nah, jadi teman-teman semua ketika ada kesempatan ya gunakan kesempatan itu untuk vaksinasi, jangan menunda-nunda, jangan menunggu yang lainnya, supaya herd immunity itu segera tercapai ya, supaya artinya sulit menyebar, kemudian penularan menurun, kematian berkurang, dan pandemi berakhir. Tapi tetap kita harus melakukan 3T ya dan 3M, dan juga tetap harus melakukan menghindari kerumunan sampai kapan ya, sampai pandemi berakhir ya, semoga saja ya. Next. Nah, mungkin saat ini sudah bergeser dari orang-orang yang tadinya ragu, maka ini ada dengan orang-orang yang berebut untuk divaksin ya. Dan ini sudah terlihat ya depan kita ya, bahwa ketika ada orang yang sebenarnya seharusnya tidak menjadi target utama saat itu, maka dia divaksin, maka itu jadi berita ya. Itu kemudian makanya tadi ya kita harus sampaikan bahwa ya kita harus sesuai lah ya, sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan pemerintah, dan kita tidak perlu menambah keruh di situ ya. Kan ada berita ya bahwa si keluarga ini anggota DPR minta keluarganya seperti itu. Nah itu hal yang mungkin tidak bijak bagi kita, dan kita tidak perlu tiru. Dan pemerintah sebenarnya sudah menjamin ketersediaan itu ya, dan mengupayakan terus. Ya, next. Nah, sejauh semua sebagai penutup dari materi saya ini adalah untuk bisa berperanan kita tidak harus menjadi pakar atau orang yang terkenal ya. Jadi setiap apoteker bisa melakukannya. Kemudian untuk dapat berperan aktif, apoteker perlu selalu mengupdate pengetahuan tentang vaksin dan vaksinasi sesuai kompetensinya, dan selalu melakukan konfirmasi
pada informasi yang diragukan kebenarannya ke website yang resmi atau pakarnya. Ya. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Vivi. Monggo, Bu.